Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kalau bicara mengenai sejarah Olimpiade, kita pertama kali bergabung di ajang Olimpiade di 1952 waktu itu di Finlandia dan pertama kali juga mendapatkan medali emas sebenarnya di tahun 88 ya, ini Olimpiade Seoul. Lalu kita mendapatkan emas, kalau tadi medali pertama bukan emas tapi emas itu ada di Olimpiade Barcelona 92 oleh Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. If I'm not mistaken. Tapi ya itulah kira-kira kita bisa throwback bagaimana perjuangan para atlet tanah air mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade. Nah, kalau bicara mengenai atlet, tentu tidak, saya percaya bahwa ini adalah kerja tim juga. Ada pelatih, ada organisasi dan juga dukungan pemerintah. Anda juga sebagai supporter tentunya punya andil. Nah, tapi di balik itu ada juga yang namanya dokter nih ya. Ada dokter pendamping atlet Olimpiade Tokyo yang sekarang bergabung bersama kita. Ada Dr. Dika SPKO yang sedang kita ganggu sedikit lagi karantina sebentar ya. Dr. Dika, apa kabar? Halo, malam Mas Juno semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Walaupun sehat sedang ya. karantina ya Mas. Iya, jadi berapa hari lagi nih karantinanya nih? Kita baru masuk kemarin, jadi masih seminggu lagi Iya, kira-kira. selamat menunggu, jangan bosan-bosan. Nonton aja lah, kita nonton film, Netflix apa. Dokter Dika, Ini kalau hari pertama udah kayak hari kesekian Mas. aduh, ya I know, pasti membosankan tapi nggak apa-apa demi kesehatan. Dok, ini yang banyak nggak orang tahu dok bahwa atlet dan tadi itu saya percaya ada kerja tim di situ ya, baik itu dari NOC-nya juga dan juga organisasi. Ada dokter pendamping atlet. Nah, kalau yang belum tahu dok, dokter pendamping atlet ini tugasnya seperti apa sih dok? Ya, jadi dari NOC ini kami memang ada dokter yang mendampingi ya, dan juga memang ada dokter yang memang melekat dengan cabur. Jadi memang seperti misalnya pada cabur angkat besi begitu ya, itu dari caburnya sendiri itu memang mengirim dokter yang bertugas untuk mengawal khusus atlet angkat besi. Oke. Tapi kalau misalnya saya dan juga ada saya Dr. Carmen juga yang bertugas, itu kita memang ditugaskan untuk mengawal semua. Jadi tidak hanya badminton, tidak hanya angkat besi, tidak hanya rowing ya dan berbagai cabur lain. Tapi juga termasuk juga mendampingi personil lain juga yang di luar atlet gitu. Seperti misalnya dari headquarter ya gitu ya, misalnya seperti dari orang-orang sekretariat. Kemudian juga para petugas-petugas administrasi yang memang berangkat juga ke sana. Nah, disitulah fungsi kita atau peran kita di sana untuk bisa mengawal gitu secara kesehatan. Jadi tanggung jawabnya banyak ya dok ya tadi, tidak hanya satu cabur tapi juga hampir semua. Luar biasa dokter Dika. Tapi alhamdulillah loh, hasilnya juga luar biasa. Dokter Dika dan teman-teman akhirnya kita dapat emas dan juga tadi ada 1 perak dan 3 perunggu kalau tidak salah ya. Oke, dokter Dika. Kalau bicara mengenai tantangan, ini kan kita tahu pandemi ya, Olimpiade kali ini agak spesial di mana memang sedang pandemi dan banyak sekali pro dan kontranya terkait penyelenggaraan. Nah, kalau kita bicara di lapangan dok, ada perbedaan nggak sih dok ketika sekarang pandemi dan juga pastinya ya ada treatment yang dilakukan dokter Dika dan teman-teman dokter lainnya ketika mengawal atlet di Tokyo kemarin? Iya, jadi Mas Juno yang paling saya rasakan ya untuk yang kali ini gitu kita mempersiapkan keberangkatan dari awal keberangkatan sampai di sana adalah protokol kesehatan yang memang bisa dikatakan sangat ketat. Gitu. Jadi tidak cuma bicara 3M ya, protokolnya nggak cuma bicara jaga jarak, pakai masker sama cuci tangan, tapi juga ada serangkaian tes COVID gitu yang kita kerjakan baik sebelum berangkat sampai di sana. Jadi kalau boleh cerita sedikit, sebelum kita berangkat itu kita setiap hari selama 1 minggu itu kita di tes PCR. Jadi dicolok tuh setiap hari, dicolok gitu ya semua atlet yang berangkat, official yang berangkat, kemudian juga sampai ke tim headquarter semua yang berangkat itu 7 hari berturut-turut dicolokin semua hidung dan mulutnya gitu. Nah sampai di sana itu juga tes setiap hari, tapi di Jepang mereka sudah menggunakan saliva, menggunakan air liur, memang alatnya khusus kan. Jadi ada perbedaan. Tapi tetap kita harus mengawal itu semua, Mas. Mengawal jadwal tesnya, kemudian apakah sampel sudah dikirim atau belum, bagaimana hasilnya dan segala macam lah. Ya mungkin di situ yang paling berasa gitu ya bedanya gitu. Kalau bicara mengenai makan dok, apakah ini juga ada larangan khusus atau ada hal yang memang
ya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari segi medis atau kedokteran untuk para atlet kita? Ya, kalau untuk atlet yang bertanding yang sudah, kita kan sebutnya Olimpian ya, Mas Juno ya. Kalau yang sudah berangkat ke Olimpiade gini, memang mereka sebenarnya sudah tertata begitu makanan. Karena kan sebenarnya biar bagaimanapun yang namanya makan itu kan adalah hal yang juga dilatih selain melatih cabornya gitu kan. Nggak cuma bicara di atas lapangannya gimana, tekniknya gimana, tapi juga bagaimana mereka makan. Jadi saya yakin gitu, karena kan di sini kan tugas saya kan memang mengawal di event gitu kan. Tapi kan selama mereka persiapan di Olimpiade ini kan mereka juga dalam tanda kutip dibentuk gitu kan, fisiknya, kemudian juga performance-nya, termasuk dari segi makanan. Jadi untuk apa yang boleh gitu kan, apa yang nggak boleh itu sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Kalau bicara cedera dok, apakah ini juga tanggung jawab dokter pendamping seperti itu? Kenapa sorry mas? Kalau bicara cedera atau mungkin ada ya sedikit kesalahan atau seperti apa, apakah ini juga concern-nya dari dokter Dika sebagai dokter pendamping? Oh iya, iya. Tentu saja Mas Juno. Jadi memang kita kan juga menjadi apa yang bisa dikatakan tenaga kesehatan yang bertugas untuk mencegah dan juga menangani apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama proses event. Dan bicara olahraga, hal yang paling sering terjadi kan adalah cedera gitu untuk hal yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah kemarin selama penyelenggaraan tidak ada, bisa kita bilang tidak ada cedera yang berarti itulah ya, untuk membuat yang sampai mengganggu begitu performance dari atlet kita. Jadi ini penting sekali knowledge untuk masyarakat, karena kita bicara mengenai tugas dokter ya, ada tugas dokter di sini. Dan dengan cerita tadi menarik bahwa luar biasa bagaimana dokter Dika dan tim juga mengawal atlet kita untuk berprestasi. Nah, kalau bicara pengalaman dok, selama di sana tentunya kan euforianya langsung melihat gitu ya. Kalau kita mungkin di Indonesia lewat TV itu pun luar biasa euforianya. Kalau dokter sendiri ada pengalaman yang mungkin tidak terlupakan atau unik selama menyaksikan langsung dan menghandle atlet-atlet kita? Ya, jadi mungkin rekan-rekan semua juga yang di Indonesia kan juga mungkin mendengar ya, apalagi yang menyaksikan gitu ya, yang menonton pertandingan bulu tangkis terutama. Itu kan memang kalau diperhatikan ada suara-suara supporter Indonesia gitu kan ya. Nah itu sebetulnya Mas Juno dan semua itu sebetulnya tidak disarankan begitu, karena memang kalau kita datang ke sana tuh ada semacam papan lah begitu ya, papan himbauan lah gitu, bentuknya himbauan bahwa lebih direkomendasikan. Ya, nggak apa-apa dok, silakan, take your time. Ya, silakan. Ya. Aku ulang Jadi kalau kita bicara dari segi kalau dari rekomendasinya gitu, memang ada semacam himbauan di di papan yang ada di depan entrance dari venue gitu ya, bahwa memang dihimbau untuk tidak berteriak. Jadi supporter gitu ya atau orang yang menonton itu hanya diimbau gitu ya, diarahkan untuk bertepuk tangan saja. Nah tapi karena di badminton ini kan kita tahu ya bahwa euforia pertandingan badminton kan luar biasa ya, yang namanya kita tuh kan di Indonesia apalagi supporter bulu tangkis itu kan termasuk yang paling barbar gitu ya kalau kita bilang ya, semangatnya itu kan menggelora banget. Nah itu yang akhirnya menurut kita awalnya nggak mau kita teriak gitu kan, tapi lama-lama kok di semifinal sudah ada yang nggak ketahan lagi gitu. Akhirnya keluarlah pelan-pelan keluar sampai akhirnya mungkin bisa didengar sendiri ya oleh pemirsa di rumah, keluar juga tuh darah supporter Indonesia-nya. Iya. Luar biasa dok pengalamannya dan juga knowledge-nya, insight-nya untuk kita semua. Terima kasih dokter Dika atas kerjanya dan juga pendampingannya terhadap atlet-atlet kita. Apapun prestasi mereka kita patut hargai, karena untuk mencapai level Olimpik ya, menjadi Olympian is a big deal. Ya, it takes many efforts dan juga banyak sekali kegagalan dan hal-hal lainnya. Dokter Dika selamat karantina, sehat-sehat ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk teman-teman yang lagi karantina yang lainnya. Terima kasih Dokter Dika. Siap, Mas Juno, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, baik. Demikianlah perbincangan kita dengan dokter pendamping atlet, ada Dokter Dika SPKO, dan tetap bersama kami di Indonesia Bicara.